Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar bersama Bu Linda. Kali ini kita akan membahas tentang deret aritmetika yang akan dipelajari pada kelas 10 SMK Teknologi, Kesehatan, dan Pertanian. Kita masuk pembahasan yang pertama mengenai pengertian deret aritmetika. Sebelumnya Anda sudah belajar mengenai barisan aritmetika ya. Kalau belum, silakan disimak pada video sebelumnya. Nah, ini dia tentang barisan aritmetika. Nah, yang ini adalah deret aritmetika. Bisa Anda perhatikan apa perbedaan antara barisan aritmetika dengan deret aritmetika? Ya, di sini yang menjadi perbedaan adalah tandanya. Kalau pada barisan adalah koma, pada deret adalah tambah. Nah, tambah identik dengan jumlah ya. Jadi deret aritmetika sebetulnya adalah jumlah dari barisan aritmetika. Nah, jumlah disimbolkan dengan SN, yaitu jumlah N suku pertama. Oke, kita lanjut. Nah, ini coba Anda perhatikan. 10 tambah 15, tambah 20, tambah 25, tambah seterusnya. Langkah yang pertama kita harus memastikan ini adalah deret aritmetika terlebih dahulu. Kita lihat polanya 10 ke 15, bedanya 5. 15 ke 20 juga bedanya 5. Nah, berarti ini memang deret aritmetika. Oke. Nah, yang 10 kita kenal dengan S1. S tadi adalah jumlah. Nah, berarti S1 adalah jumlah satu bilangan pertama. Nah, ini jumlah satu bilangan pertama yaitu 10. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada S2. Apa itu S2? Jumlah dua bilangan pertama. Jadi dua bilangan pertama dari depan kita jumlahkan. Nah, itu dikenal dengan S2. 10 ditambah 15. Selanjutnya itu ada S3, berarti S3 adalah jumlah 3 bilangan yang pertama. Nah, itu dia. S3 berarti 10 tambah 15 tambah 20. Itu adalah 45. Selanjutnya adalah S4. Artinya adalah jumlah 4 bilangan pertama. Jumlah 4 bilangan dari depan. Itu kita jumlahkan 15 tambah 20. 10 tambah 15 tambah 20 tambah 25. Nah, itu adalah jumlahnya 70. Nah, bagaimana kalau S selanjutnya? Nah, itu kita kenal dengan SN ya. Kita kenal dengan SN. Jadi kalau cara manual kita bisa menjumlahkan sebenarnya. Tapi kalau bilangannya panjang, nah ini kita agak kerepotan kalau manual. Bagaimana kalau kita menjumlahkan yang panjang? Oke, nah ini dia. Jadi kalau kita menjumlahkan bilangan yang panjang, kita tentukan A-nya terlebih dahulu. Selanjutnya kita tentukan bedanya dulu. Kita tinggal gunakan ini dia. Ya, sedikit mengingat konsep SN, jumlah N suku pertama tadi ya. Itu N per 2 dikali A ditambah UN. Atau, nah kalau UN-nya belum diketahui, UN adalah bilangan ke N. Nah, itu pelajaran yang minggu kemarin atau barisan aritmetika kemarin. Atau Anda bisa pakai yang ini. N per 2 dikali 2 kali A tambah N kurang 1 kali beda. Nah, ini keterangannya ya. SN adalah jumlah N suku pertama. UN adalah suku ke N adalah banyak suku. A adalah bilangan pertama. B adalah beda. Oke, untuk lebih paham kita masuk contoh yang pertama. Tentukan jumlah 20 suku pertama dari deret aritmetika 4 tambah 7 tambah 10 tambah 13 tambah seterusnya. Yang ditanya 20 suku pertama. Berarti sebetulnya kalau mau manual silakan Anda jumlahkan mulai dari 4 sampai bilangan ke-20. Boleh. Nah, kalau tidak mau menggunakan cara manual, Anda bisa gunakan konsep SN tadi. Ini dia. Langkah yang pertama kita tentukan A.
A-nya itu 4, bilangan pertama 4. Kedua kita tentukan B, bedanya nampak di sini 3 ya. Nah, yang ditanya adalah jumlah 20 suku pertama, berarti S20. Karena yang ditanya S20, berarti N-nya adalah 20. Kita tinggal ganti ke konsep ini dia. Oke, kita ganti. Yang ditanya S20, berarti ganti N dengan 20. Ini N-nya 20. A-nya kita ganti dengan 4. Nah, ini N-nya kita ganti dengan 20 tadi. B-nya kita ganti dengan 3. Oke, di sini konsep kabatakunya saja lagi. 20 dibagi 2, 10. 2 dikali 4, 8. 20 kurang 1, 19 dikali 3. Lanjut. Nah, ini ya 19 dikali 3 dulu ya. Konsep kabataku yang perkalian dulu. 19 kali 3, 57. Nah, baik. Habis itu 57 baru dijumlahkan dengan 8. 4-nya 65. Terakhir baru 65 dikali 10. Itu dia langkah-langkahnya secara rinci. Jadi, jumlah 20 suku pertama deret tersebut adalah 650. Ada contoh kedua supaya Anda lebih paham. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, ini Sandra menabung pada bulan pertama sebesar 50.000. Pada bulan kedua, ia menabung 60.000. Pada bulan ketiga, 70.000. Begitu seterusnya selama 1 tahun. Oh, di sini pertamanya double ya. Nah, pertama, berapa jumlah tabungan Sandra pada bulan terakhir? Kita lihat polanya dulu. Nampak di sini sebenarnya setiap bulan naiknya berapa? Ya, 50.000 bulan pertama, 60.000 bulan kedua, 70.000 bulan ketiga, dan seterusnya. Ya, nampak di situ bilangan pertamanya adalah 50.000. Nah, bedanya, kelihatan ya. Bedanya adalah 10.000, berarti naiknya 10.000. Nah, yang ditanya adalah jumlah tabungan Sandra pada bulan terakhir, berarti selama 1 tahun. Nah, 1 tahun itu 12 bulan, karena kita awalnya bicara bulan. Oke, yang ditanya adalah S12. Jumlah 12 bilangan pertama. Kita pakai konsep SN, tinggal kita ganti N-nya dengan 12, ini dia. Kita ganti A-nya dengan 50.000, kita ganti B-nya dengan 10.000. Oke, konsep kabatakunya 12 dibagi 2, 6. 2 dikali 50.000 adalah 100.000. Ini 11 dikali 10.000 ya. Nah, ini kita selesaikan dulu. 110. Nanti 110 ditambah dulu dengan 100.000. Dapatnya 210. 210.000 ya. Kemudian baru 210.000 kita kali dengan 6. Hasilnya adalah berapa ini? 1.260.000. Jadi, tabungan Sandra pada tabungan Sandra pada bulan terakhir ya selama 1 tahun. Nah, itu adalah Rp1.260.000. Nah, semoga Anda paham pada contoh yang pertama dan contoh yang kedua ini. Semoga bermanfaat video Ibu Linda ini. Ya, saksikan video yang lainnya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.